tentu saja mereka harus berduet atau berkolaborasi karena apa? Tidak mungkin Yola Yuliana akan berjuang sendirian sebagai middle blocker. Begitu juga sebaliknya, Megawati yang istri Pertiwi itu tidak mungkin akan berjuang sendirian sebagai opposite hitter. Tentu saja mereka harus berkolaborasi, harus berduet, harus bekerja sama. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, kita melipir sebentar ya. Kemarin kan sudah membahas persiapan timnas Indonesia, baik timnas sektor putra maupun sektor putri untuk mempersiapkan diri menghadapi FIC Nation Cup dan juga Civic tahun 2025. Nah, di video kali ini kita membahas tentang Megawati yang istri Pertiwi dan juga Yola Yuliana. Kenapa saya pengen membahas tentang tema ini? Karena memang saat ini ya ada narasi-narasi yang sebenarnya menurut saya tidak rasional tentang Megawati yang istri Pertiwi dan juga Yola Yuliana. Jadi di tengah para volley-mania, khususnya di tengah para fans Yola Yuliana dan juga Megawati yang istri Pertiwi, itu memang saat ini sedang terbelah. Bahkan ada anggapan yang menyebut bahwa kalau suka Megawati yang istri Pertiwi berarti benci Yola Yuliana, begitu juga sebaliknya. Kalau suka dengan Yola Yuliana berarti benci dengan Megawati yang istri Pertiwi. Menurut saya ini sesuatu narasi yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar nalar. Karena apa? Ya memang jangan-jangan di tengah para volley-mania itu hanya termakan narasi-narasi yang memang menyesatkan sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan. Kita bahas 3 alasan kenapa kalau suka Yola Yuliana tidak boleh benci dengan Megawati yang istri Pertiwi. Begitu juga sebaliknya, kalau suka dengan Megawati yang istri Pertiwi bukan berarti benci dengan Yola Yuliana. Di alasan pertama ini adalah bahwa Yola Yuliana dengan Megawati yang istri Pertiwi ini kan sebenarnya memang tidak memiliki perselisihan, tidak memiliki masalah pribadi atau tidak memiliki konflik di antara keduanya. Jadi Megawati yang istri Pertiwi dengan Yola Yuliana ini kan kita ketahui memang mereka itu kan tidak pernah berseteru, mereka juga tidak pernah bermusuhan satu sama lain sehingga kalau para volley-mania itu terbelah seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau suka Yola Yuliana berarti benci dengan Megawati yang istri Pertiwi, begitu juga sebaliknya kalau suka dengan Megawati yang istri Pertiwi berarti benci dengan Yola Yuliana. Ini merupakan sesuatu yang memang yang sangat tidak masuk akal dan sangat di luar nalar. Memang harus kita akui bahwa secara personal hubungan pribadi antara Yola Yuliana dengan Megawati yang istri Pertiwi ini kan memang tidak akrab karena mereka itu kan terpisah jarak. Jadi Yola Yuliana itu memang lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta dan juga di Jawa Barat, sedangkan kita ketahui Megatron ini kan berada di Jawa Timur sehingga memang ya komunikasi di antara mereka atau kedekatan di antara mereka itu kan terpaut dengan jarak yang sangat jauh. Beda cerita dengan Yola Yuliana dengan Sheila Bernadetta yang memang mereka itu kan pernah bermain di Bandung BJB Tanda Mata, kemudian juga di Proliga 2025 mereka itu kan sama-sama membela Jakarta Popsi Football One dan ketika mereka sering bertemu tentu saja ya ada keakraban tersendiri. Begitu juga dengan Megawati yang istri Pertiwi yang memang lebih sering bertemu dengan Arnita Putri, kemudian juga dengan Mediol Yogu. Tentu saja keakraban antara Megawati yang istri Pertiwi dengan Arnita Putri atau Mediol Yogu ini juga bisa tumbuh dengan sendirinya. Selain itu seperti yang tadi saya bilang bahwa jangan-jangan di tengah para volley-mania khususnya di tengah para fans Mega dan juga di tengah para fans Yola Yuliana ini jangan-jangan termakan narasi yang menyesatkan karena apa? Coba deh sebutkan kapan Megatron dan juga Yola Yuliana ini berseteru atau berkonflik atau berselisih paham? Kan nggak pernah ada. Sehingga sekali lagi kalau memang ternyata ada anggapan yang menyebut bahwa Yola Yuliana suka Yola Yuliana kemudian benci dengan Megawati yang istri Pertiwi, begitu juga sebaliknya kalau suka dengan Megatron berarti benci dengan Yola Yuliana. Sekali lagi perlu digarisbawahi atau underline, ini sesuatu yang memang ya sudah tidak masuk akal sehingga seharusnya harus kita sudahi. Alasan kedua yang membuat kalau kita suka Yola Yuliana tidak boleh benci dengan Megatron, begitu juga kalau kita suka dengan Megatron tidak boleh benci dengan Yola Yuliana, ini adalah bahwa mereka itu kan memang berposisi yang sangat berbeda. Kita ketahui bahwa Megatron ini kan posisinya sebagai opposite hitter, sedangkan Yola Yuliana ini kan posisinya sebagai middle blocker dan
kita ketahui bahwa dengan posisi yang sangat berbeda, yang sangat bertolak belakang, tentu saja mereka itu tidak akan bersaing, alih-alih bersaing untuk memperebutkan tempat utama, Megatron dan juga Yola Juliana itu kan sebenarnya kalau ini konteksnya di timnas ya, tentu saja mereka harus berduet atau berkolaborasi karena apa? Tidak mungkin Yola Juliana akan berjuang sendirian sebagai middle blocker, begitu juga sebaliknya Megawati Hangesti Pertiwi itu tidak mungkin akan berjuang sendirian sebagai opposite hitter. Tentu saja mereka harus berkolaborasi, harus berduet, harus bekerja sama, dan ditambah dengan pemain lainnya seperti libero, kemudian juga middle blocker, kemudian juga outside hitter, dan juga yang tidak kalah penting adalah berkolaborasi untuk menerjemahkan strategi atau formula yang sudah ditentukan oleh pelatih mereka. Selain itu juga sekali lagi tidak masuk akal kalau memang Yola Juliana dengan Megawati Hangesti Pertiwi itu dibanding-bandingkan karena apa? Ya ini sesuatu yang memang berbeda posisi. Kalau di sepak bola analoginya menjadi seperti ini. Kalau kita membandingkan siapa yang lebih hebat antara Cristiano Ronaldo dengan Gianluigi Buffon atau dengan Alisson Becker, ya tentu saja ini sesuatu yang tidak masuk akal karena Ronaldo itu kan striker, sementara Gianluigi Buffon atau Alisson Becker atau Donnarumma ini kan kiper. Jadi kalau striker dibandingkan dengan kiper untuk menentukan siapa yang terbaik, ya tentu saja ini sebuah hal yang akan sangat sulit untuk dihitung dan jatuhnya nanti akan subjektif. Begitu juga kalau Megatron dibandingkan dengan Yola Juliana, ya tentu saja ya tidak masuk akal lah. Dan jangan sampai kita menjadi volley-mania yang tidak rasional, yang hanya fanatik buta, yang hanya melihat sesuatu dari satu sisi atau menggunakan kacamata kuda. Kita bayangkan kalau misalnya ini berandai-andai aja lah ya, bahwa kalau Yola Juliana itu ditempatkan di posisi opposite hitter, tentu saja dirinya juga akan kerepotan karena selama ini Yola Juliana itu kan sudah diplot dan mendapatkan posisi ideal sebagai middle blocker. Begitu juga untuk Megawati Hangesti Pertiwi. Kalau berandai-andai, kalau Megatron itu tidak dimainkan di opposite hitter dan dimainkan di posisi lain, taruh aja di posisi middle blocker, ya tentu saja Megatron akan ya sangat kerepotan, akan morat-marit, sehingga sekali lagi ya, narasi yang menyebutkan bahwa kalau suka Yola Juliana berarti benci dengan Megatron, begitu juga sebaliknya kalau suka dengan Megatron kemudian diartikan benci dengan Yola Juliana, ini juga tidak masuk akal karena dua alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Satu, mereka Yola Juliana dengan Megatron itu kan tidak pernah bermusuhan secara pribadi, meskipun memang hubungan ya tidak akrab karena terpisah jarak tadi. Kedua, memang mereka berbeda posisi sehingga Yola Juliana dan Megatron itu tidak pernah bersaing untuk mendapatkan satu tempat utama di konteksnya ini kalau misal ini ya di timnas. Alasan ketiga yang kalau kita suka Yola Juliana tidak boleh benci dengan Megatron, begitu juga sebaliknya kalau kita suka dengan Megawati Hangesti Pertiwi, kita tidak boleh benci dengan Yola Juliana adalah ya kita sebagai volley-mania harus sama-sama mengakui suka tidak suka, mau tidak mau, memang Yola Juliana dan Megatron ini kan merupakan pemain terbaik di posisinya masing-masing untuk saat ini. Untuk Megatron ya kita nggak usah meragukan lagi lah ya bahwa Megatron ini kan memang opposite hitter terbaik di volley Indonesia untuk sektor putri pada saat ini. Pengalamannya kemarin di Liga Korea bersama Red Spark itu kan juga oke banget. Meskipun di Proliga 2025, Megatron itu kan gagal membawa Gresik Petrokimia menjadi juara Proliga karena dirinya hanya 1 hari latihan. Selain itu juga Megatron pulang ke Indonesia dalam kondisi yang tidak fit 100%. Sementara itu Yola Juliana kita ketahui mau tidak mau suka tidak suka meskipun usianya sudah kepala 3, tapi Yola Juliana ini kan ya bisa dikatakan sebagai middle blocker terbaik di Indonesia pada saat ini dan dirinya itu kan sudah membuktikan kapasitasnya, sudah membuktikan kemampuannya. 4 musim terakhir membawa tim ke final Proliga ini kan juga catatan yang istimewa. Tahun kemarin Yola Juliana itu membantu Jakarta Electric PLN ke final meskipun kalah dari Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megatron. Di tahun sebelumnya dirinya itu kan juga membantu Bandung BJP Tanda Mata ke final dan di tahun 2025 ini giliran Jakarta Pop Siupolan yang dibantu atau dibawa oleh Yola Juliana untuk melangkah atau untuk bermain di final Proliga.
Selain itu juga dari sisi prestasi, kita juga tidak boleh meragukan Yola Juliana. 3 kali menjadi juara Proliga, ini sudah menjadi bukti bahwa ya Yola Juliana ini memang oke banget. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua, untuk para volley-mania, ayolah kita berpikir rasional, ayo kita sudahi perpecahan ini atau debat yang tidak perlu ini. Debat yang menunjukkan atau menyebutkan bahwa kalau suka Yola Juliana berarti benci dengan Megatron, begitu juga sebaliknya kalau suka dengan Megatron berarti benci dengan Yola Juliana. Ini merupakan sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal, dan hanya fanatik buta, atau jangan-jangan di antara kita itu termakan narasi-narasi yang sebenarnya memang tidak berdasar atau tidak valid, sama seperti ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Arnita Putri itu tidak mau memberikan umpan ke Megatron. Ini juga merupakan ya narasi yang menurut saya pribadi ini menyesatkan karena tidak masuk akal dan tidak mungkin ketika setter itu tidak memberikan umpan ke hitter. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang tema hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar ya tidak ada lagi perpecahan di tengah para volley-mania di antara fans Megatron dan juga para penggemar Yola Juliana. Jangan lupa doakan timnas volley Indonesia agar berprestasi tidak hanya berbicara di SEA Games tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.